Pada Selasa 7 Januari lalu, dua rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terhadap langkah KPK itu, ada pihak yang mengerahkan tim pengamanan, bahkan muncul pula berbagai serangan verbal terhadap KPK. Kita pantas menyebutnya sebagai serangan, karena itu bukan lagi protes atau kritik substantif, melainkan argumen random. Simak saja, ada yang menuding KPK tengah bermain drama. Sejumlah lingkaran dekat Hasto menilai status Hasto yang sudah tersangka dan tidak adanya uang negara yang dirugikan membuat penggeledahan itu sebenarnya tidak perlu. Belakangan, ada pula yang berkata bahwa aksi penggeledahan itu merupakan pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia tahun 2024. Tentu publik tidak naif dengan tikung-menikung politik yang telah lama ada di negeri ini. Kita juga tidak naif dengan polemik antara Megawati dan Joko Widodo yang kian meruncing di Pilpres 2024. Namun berbagai serangan itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila semua memahami bagaimana koridor hukum bekerja. Bukankah penggeledahan memang bagian dari proses penyelidikan yang lumrah dalam kasus manapun? Status tersangka atas besar kecilnya kerugian negara tidak menjadi soal selama demi kepentingan pengumpulan barang bukti oleh penyidik. Maka jangankan hanya 2 rumah, 10 rumah Hasto pun pantas saja digeledah penyidik. Hal sama berlaku pula untuk kerugian negara. Bahkan seperak pun negara dirugikan, proses hukum yang sama semestinya ditegakkan. Sebab itulah, justru saat hukum berjalan dalam koridor yang jelas, tidak perlu lagi ada tudingan drama. Saatnya berbagai pihak bersikap pemberani dengan menghadapi kasus hukum dengan berbagai konsekuensinya. Keyakinan tidak bersalah, tidak terlibat, atau tidak merekayasa semestinya ditunjukkan dengan mendukung segera digelarnya persidangan dengan menghormati segala proses penyidikan yang dilakukan KPK sesuai dengan kewenangannya. Berlarutnya kasus Hasto, yang berarti pula berlarutnya kasus Harun Masiku, adalah utang yang sama-sama ditanggung oleh KPK dan pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi laju penyidikan. Kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 dari fraksi PDIP itu sudah menjadi borok hukum negeri ini sejak 2020. Kasus Hasto barulah satu langkah untuk menuntaskan kasus panjang Harun Masiku. Alih-alih merintangi, berbagai pihak mestinya terdepan menuntaskan ini. Hukum mesti tegak apapun yang terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.